ikhlas. Barangkali ya rahasianya apa tuh? Agar ikhlas itu seperti apa? Jangan melihat diri saya dan melihat diri orang lain sebagai orang yang ikhlas. Tapi tentu untuk mengamalkan ikhlas itu kita harus tahu definisi ikhlas. Ikhlas karena tentu ikhlas itu karena Tuhan, melakukan sesuatu karena Tuhan, karena Allah. Niatnya tujuannya adalah karena Allah. Tapi Allah ya, ini karena Allah itu ikhlas. Jadi itu. Tapi di dalam implementasinya atau contoh yang paling gampang adalah ketika kita melakukan sesuatu tidak berharap apapun. Tidak berharap apapun kecuali dari yang kita harapkan. Berarti Allah itu. Harapannya cuma dari Allah gitu ya. Jadi bukan dari orang lain, bukan dari orang lain. Misalnya saya mau ya, infak nih, mengharapkan ya, semoga saya mendapatkan ridhomu, itu boleh? Ya boleh lah. Oh, berarti boleh ya. Berarti itu tidak termasuk tidak ikhlas ya? Ya tidak, ya itu termasuk ikhlas ya. Mengharap ridho dari Allah. Adapun efek-efek yang lainnya, misalnya setelah terang-terangan untuk bersedekah, nah itu efek. Tapi itu tentu kajiannya akan lebih banyak lagi. Jadi pertanyaan saya agak berat nanti, tapi kalau nggak berkenan menjawab nggak apa-apa ya. Misalkan ini ada suatu ustadz misalkan ya, dia mengatakan bahwa beramal ini nanti akan berlipat ganda, jadi 10 jadi 100. Nah itu kan kita mengharapkan lebih dari itu gitu. Jadi kita menyumbang karena Allah, tapi kita mengharapkan lebih. Nah, kan ada ustadz yang seperti itu kan? Kalau dari Allah, harapannya dari Allah adalah seperti itu, nggak apa-apa. Misalnya kita, semua orang itu kan berharap pasif income bahkan di dalam beramal, seperti amal jariah. Harapan kita kan beramal sekali, tapi kemudian bisa dipakai berkali-kali sampai kita meninggal. Ada gini, ada yang gini. Dia berharap ustadz ini mengatakan ya, kalau nanti nggak dapat kamu kasihkan motor, nanti kamu dapat mobil. Nah, ternyata nggak dapat mobil. Nah, itulah ujian dari ikhlas itu sendiri. Nggak boleh berharap itu. Tapi ini gini, kalau saya pribadi, ikhlas itu seperti perumpamaannya seperti orang BAB. Jadi melakukan sesuatu, kita nggak mau melihatnya itu lagi, nggak mau lihat lagi. Seperti ngising. Gitu ya. Itu ikhlas. Jadi melakukan sesuatu di desa itu kan belum hilang gitu ya. Jangan dilihat, ini kuning. Jangan. Itu harus ikhlas. Los. Ya. Seperti itu. Kalau menurut saya kayak yang Ustadz tadi ya misalkan ya. Itu sebenarnya ya kalau saya ini, kita tahu lah dalil-dalilnya memang seperti itu. Kita jalankan, tapi kan rezeki itu tidak hanya uang, gitu. Mungkin kesehatan kita, kalau kita harusnya sakit terlihat disembuhkan gitu. Tapi di satu sisi ketika menuju satu itu, apalagi ini kan harus perspektifnya dari berbagai macam pendapat itu mungkin benar juga. Ketika kita melakukan sesuatu kemudian bisa berikan manfaat. Harus diterima, memang benar. Wis aksen iki lho. Oh iya, kita pulang yuk. Oke. Terima kasih Pak atas pencerahan hari ini. Siap, saling mencerahkan bukan mencerahkan ya. Terima kasih.